Pemirsa Asa yang berusia 17 tahun korban pengeroyokan oleh anggota Pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT terjadi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dilaporkan meninggal saat perawatan di Rumah Sakit Tentara RST Dr. Superaun pada Kamis 12 September 2024. Korban meninggal sekira pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian ia dimakamkan pada pukul 11:30 di tempat pemakaman umum TPU di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Malang. Di kediaman korban tampak ratusan pelayat yang siap mengantar korban ke tempat peristirahatan. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Luluul Isnainia, wartawan Surya Malang. Rekan Luluul, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum PSHT ini terjadi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tepatnya hari Jumat tanggal 6 September 2024. Korban pengeroyokan sendiri yakni merupakan remaja yang berusia 17 tahun dan masih sekolah di salah satu SMK Pegri Malang. Kejadian ini cukup menyita perhatian dari para warga Kabupaten Malang dan sekitarnya, bahwasanya korban ini telah meninggal dunia tepatnya kemarin tanggal 12 dalam perawatan di Rumah Sakit Tentara RST Superaun. Korban selama perawatan tersebut tepatnya pada hari Jumat malam hingga Kamis pagi kemarin, tepatnya 6 hari perawatan, ia sama sekali tidak sadarkan diri karena pada saat itu mengalami luka yang cukup parah, diantaranya mengalami pendarahan di bagian kepala karena dikeroyok oleh 10 anggota PSHT. Atas kejadian ini, akibatnya 10 orang tersebut telah diamankan oleh Polres Malang dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kemarin dalam pemakamannya sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, yang juga dihadiri oleh Kapolsek Karangploso AKP Muhammad Sohib, mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian ini. Bahwa kemudian ia juga menjelaskan kejadian ini tepatnya cukup menyita perhatian publik dan memang untuk kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres Malang. Selanjutnya, atas kejadian ini ayah korban juga bernama Nanang Kuswanto kemarin saat menguburkan anaknya cukup tak bisa menahan air mata. Ia mengaku cukup kesal atas kejadian ini dan berharap 10 orang tersangka itu ataupun orang lain yang mungkin terlibat dihukum sepantasnya. Ia mengatakan bahwa anaknya ini dari awal kronologi bahwa diduga telah menggunakan atribut PSHT dan nyatanya dia hanya warga gadungan, mengatakan bahwa sang anak ini tidak terlibat ataupun tergabung dalam perguruan silat manapun. Dan kemarin memang sebelum kejadian itu sempat korban meminta persetujuan terhadap orang tuanya untuk masuk atau mengikuti salah satu perguruan tinggi. Namun oleh kedua orang tua korban ini termasuk dikatakan oleh Nanang Kuswanto bahwa belum diizinkan. Nah, pada saat itu hari Jumat tersebut korban keluar dan mengatakan kepada sang ayah bahwa ia akan berlatih. Namun pada saat malam hari hingga pulang, korban belum pulang dan kemudian ayah korban mendapatkan informasi jika korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di rumah sakit setempat. Baik, demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih rekan Luluul Isnaidia, wartawan Surya Malang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKP Sohib, Kapolsek Karangploso dan Nanang, ayah korban. Pak, tadi dikabarkan meninggal pukul berapa nih? Informasi pukul 07.00 pagi hari di rumah sakit RST Superaun. Untuk data terbaru, korban mengalami luka di yang bisa menyebabkan Yang jelas di bagian kepala, pendarahan di otak, serta organ tubuh lainnya termasuk di lambung sama paru-paru. Tadi sempat dilakukan otopsi atau seperti apa? Ini yang tahu pihak rumah sakit.
Dan untuk terduga pelaku sendiri jumlahnya total ada berapa, Dan? Untuk perkembangan jumlah para tersangka lebih detailnya ke penyidik Polres Malang, karena yang nangani dari Polres Malang. Untuk pengembangan kasusnya bagaimana? Awal mula itu hari Rabu, anak saya itu ada teman namanya Saldi itu mau jemput anak saya Alvin, mau diajak belajar garap tugas. Garap tugas itu jam 11 malam. Ketok pintu, akhirnya kan saya tidak perbolehkan. Kok ada kerjaan malam-malam, nggak ada namanya PR itu digarap kerjaan tengah malam. Si Saldi itu ada upaya pertama untuk mau jemput Alvin itu untuk dia di hari Rabu. Hari Kamis, Alvin kok tiba-tiba jam 9 pagi WA mamanya, "Ma, aku oleh melok pencak silat." Lah dia ambil sopo? Dia ijo ambil koncoku sekolahan akeh koncomu. Ya akeh ono. Jumat jam 6:30 Alvin itu keluar. Aku di depan rumah darah benakno mobilku itu. Pin tenan Devin. Diam, enggak jawab, mungkin takut kan. Jam 11 itu istri saya nunggu Alvin di depan pintu. Loh, anaknya belum pulang yang sampai jam 11. Telepon ono, dimatikan HP-nya. Enggak ada. Setengah 12 ada orang ketok-ketok itu pihak satpamnya Prasetya Wisata sama anak namanya Saldi itu kan yang tahu rumah saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.